Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, nikmat iman, Islam di atas sunnah, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dan lalai dari dua nikmat ini. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Kemudian yang kedua wal faragh, waktu yang luang, waktu yang kosong. Orang tidak tahu nikmatnya sehat kecuali kalau dia sudah sakit. Dan orang tidak tahu nikmatnya waktu kosong kecuali kalau dia sudah sibuk. Ikhwan fiddin, pada malam ini kita masuk ke bab yang baru dalam kitab Tauhid. Bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang mewujudkan tauhid, sempurna tauhidnya, baik tauhidnya, benar tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Siapakah yang tidak menghendaki hal tersebut? Tidak ada. Ya, siapakah yang tidak menghendaki? Ya, enggak ada. Justru semua orang menghendaki masuk surga tanpa hisab. Tetapi iyakah? Ini kita lihat syaratnya nanti. Wujudkan tauhid, benarkan tauhid, sempurnakan iman, maka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Wa qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, dia adalah umat panutan, imam, qanita, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, condong kepada tauhid, jauh dari syirik, walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-120. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun,
dan mereka orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Dan mereka orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Baik. Apa hubungannya bab siapa yang mewujudkan tauhid dia masuk surga tanpa hisab dengan kitab tauhid? Innal musannif rahimahullah lamma dzakara tauhid, penulis semoga Allah merahmati beliau tatkala menyebutkan tauhid, wa fadlahu menyebutkan keutamaannya sebagai penghapus dosa, nasaba an yadhkura bayana tahqiqihi, maka beliau dalam hal ini sangat cocok dan sangat tepat beliau menyebutkan penjelasan tentang mewujudkan tauhid tersebut. Sudah dijelaskan makna tauhid, sudah dijelaskan keutamaannya, maka bagaimana mewujudkannya? Dan apa keutamaan mewujudkannya? Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bi kamali tahqiqihi. Tidak akan sempurna keutamaan tauhid kita raih kecuali dengan menyempurnakan tauhid itu sendiri. Tidak akan sempurna kita mendapatkan keutamaan tauhid kecuali dengan menyempurnakan wujud tauhid tersebut. Baik. Arti hakikat tauhid di sini apa? Ay khallasahu, dibersihkan akidahnya. Wa saffahu, dia saring, dibersihkan, disaring min syawaib syirik, dari kotoran-kotoran syirik, wal bid'ah, dari kotoran-kotoran bid'ah, wal ma'asi, dan dari kotoran-kotoran maksiat. Inilah makna dari bab man haqqaqa tauhid. Siapa yang mewujudkan tauhid, membersihkan tauhidnya dari syirik, bid'ah dan maksiat. Maka apa? Dakhalal jannah. Dia masuk surga bighairi hisab. Ay la muhasabata alaihi. Tidak perlu dihisab, tidak perlu dipertanyakan, lolos masuk. Baik. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim ummah. Dikatakan umat, apa arti umat? Qudwah, panutan. Imaman mualliman lil khair, seorang pemimpin dan sebagai pendidik dan pengajar kebaikan. Itu arti umat. Maka kita perhatikan dalam ayat ini jelas oleh para ulama tafsir. Allah menamakan Nabi Ibrahim atau memberikan sifat Nabi Ibrahim ummah padahal dia sendirian. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa berapapun banyaknya orang tetapi tidak di atas tauhid bukan umat. Berapapun banyaknya orang tapi tidak di atas sunnah bukan jamaah namanya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu mawafaqal haq wa in kunta wahdah. Yang dikatakan jamaah yaitu yang sesuai dengan kebenaran meskipun sendiri. Baik. Qanita. Al-qunut, apa arti qunut? Dawamut ta'ah, terus taat. Qunut juga bisa berarti berdoa. Qunut bisa berarti berdiri juga. Karena Nabi bersabda, afdhalus shalah tulul qunut. Seabdal salat yang panjang berdirinya. Jadi qunut bisa berarti terus-menerus taat, bisa berarti doa, bisa berarti lama berdiri. Ini makna-makna dari qunut. Baik. Hanifah, al-hanif, al-muqbil 'ala Allah, condong terus kembali kepada Allah. Al-mu'ridu an kulli ma siwa, yang berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaku, ay asluha lam yakun, hudhifatin nun takhfifan. Walam yaku, hakikatnya asalnya walam yakun, tetapi dibuang nunnya guna ringan membacanya. Dan bukanlah atau tidak pernah minal musyrikin, ay qad faraqal musyrikin. Nabi Ibrahim telah memisahkan diri dari orang musyrik sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana lakum fi Ibrahim, sungguh bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim. Walaqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, bagi diri kalian contoh yang baik pada Nabi Ibrahim.
Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ibrahim berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami kafir, mengingkari kalian, dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian. Abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya wa Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Baik. Waqad faraqal musyriqina. Ibrahim alaihissalatu wassalam telah memisahkan diri dari orang musyrik. Bil qalbi, dengan hatinya, wa bil lisan, dengan lidahnya, wa bil badan, bahkan dengan badannya, wa ankara ma kanu alaih, bahkan Nabi Ibrahim mengingkari mereka, mengingkari apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah sebutkan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ay la ya'buduna ma'ahu ghairah, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan makna ayat ini secara umum. Makna yang pertama dulu. Ayat yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala yasifu khalilah. Allah mensifati Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah. Ibrahim alaihissalatu wassalam bi arba'i sifat, 4 sifat Nabi Ibrahim di sini. Sifat yang pertama, Ibrahim itu qudwah fil khair, panutan dalam segala kebaikan. Oleh karena itu banyak syariat kita dari Nabi Ibrahim. Khitan Nabi Ibrahim. Nabi bersabda, awwalu man ikhtatana Ibrahim alaihissalatu wassalam wa umruhu 80. Yang pertama kali dikhitan Nabi Ibrahim tatkala berumur 80 tahun. Tapi jangan bayangkan zaman dahulu orang umurnya ribuan. Nuh berapa coba? Dakwahnya saja 950 tahun dakwahnya. Kemudian Nabi Ibrahim dikhitan ya dengan kapa. Ya. Hadisnya sahih. Itu diantaranya. Kemudian diantara sunnah Nabi Ibrahim juga kurban, menyembelih. Kemudian diantara ya sunnah Nabi Ibrahim juga yaitu al-hajj, dan banyak yang lainnya diantara agama-agama Nabi Ibrahim. Ya, yang masih diakui ya sampai ya akhir zaman nanti karena pengakuan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim qudwatun fil khair, panutan dalam segala kebaikan, litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah sempurna pada dirinya sabar dan yakin. Maka barang siapa yang ingin sukses di dalam din harus sabar dan yakin. Kata Syekhul Islam, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin kita akan mendapatkan kepemimpinan dalam beragama. Berdasarkan surat Asy-Syura, dalam surat As-Sajdah. Ya, berdasarkan dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka imam, mereka menunjuki dengan petunjuk kami. Kenapa? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Jadi Ibrahim imam dalam kebaikan. Kenapa? Karena Ibrahim telah sempurna pada dirinya sabar dan yakin. Alladzaini bihima tunalul imamatu fid din. Yang dengan kedua sifat ini, sabar dan yakin, orang mendapatkan kejayaan dan kepemimpinan di dalam agama ini. Sifat Nabi Ibrahim yang kedua. As-sifatul tsaniyah annahu kana khashi'an. Nabi Ibrahim itu khusyuk, muti'an, taat, mudawiman ala ibadatillah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridan 'anil syirk. Ibrahim berpaling dari syirik.
muqbilan 'ala Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang keempat, bu'duhu anisyirk wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Beliau jauh dari kesyirikan dan beliau memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Ini sifat Nabi Ibrahim yang terkandung di dalam surat An-Nahl ayat 120. Baik. Munasabatul ayatil ula lil bab. Apa hubungan antara surat An-Nahl ayat 120